Tidak mampu Jenderal Dr. Andes Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Kenapa belum juga mundur? Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo yang sudah sekian lama 4 tahun menjadi Kapolri, kenapa Anda belum juga mundur? Seorang aktivis dari kota Bekasi, saya mengapul sirait, jikalau bisa membeberkan semua pelanggaran oknum Polri, saya akan beberkan. Nama-nama perwira ada pada saya yang harus saya beberkan, bisa segera saya beberkan. Narkotika supaya tidak lagi Polri yang mengurusi, melainkan BNN, BNP, dan BNK yang terdiri dari TNI, Polri, praktisi hukum, aktivis, alim ulama, para tokoh adat, tokoh masyarakat yang mempunyai kemampuan hukum terkait dengan penegakan hukum peredaran narkotika gelap. Biarlah institusi Polri tidak menangani narkotika. Diduga Polri berlomba-lomba, anggota Polri berharap menjadi bertugas di bagian narkoba. Anda jika tidak mundur, Prabowo jadi korban. Saya bertanggung jawab, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelum Anda jadi Kapolri, di pesawat setelah pulang saya dari Pamingke, mengurus perkara di Polsek Pamingke, sudah tahu saya kalau Anda mau jadi Kapolri. Jadi saya juga udah katakan, Anda tidak boleh lewat bulan 10 menjadi Kapolri. Kalau tidak, Presiden Prabowo tidak lanjut 5 tahun. Ingat ini. Apabila Anda tidak segera diganti pada bulan 10 Oktober paling lama, Presiden Prabowo Subianto tidak lanjut 5 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia. Ingat ini omongan saya ini. Ingat, saya sudah banyak mengatakan terkait dengan nubuat. Terkait dengan Anda, ada bukti bahwa sebelum Anda ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo jadi Kapolri, saya sudah tahu duluan. Sebelum beberapa wali kota menjadi wali kota 2 tahun sebelumnya, saya sudah tahu duluan. Termasuk sebelum Prabowo jadi presiden, saya sudah tahu duluan. Ada bukti-bukti. Saya tidak pakai jubah keagamaan menyampaikan kebenaran ini, tapi saya menyampaikannya berdasarkan ilham dan nubuat. Ada bukti-bukti TikTok saya telah menyampaikan pejabat ini akan ditangkap segera. Termasuk Ahok. Ada saksinya. Pejabat ini, wali kota ini akan ditangkap KPK sebelum berakhir. Tidak ada jagoan dari Jawa Tengah. Artinya Ganjar Pramono itu tidak bakal jadi presiden. Ya, termasuk wali kota Bekasi. Jadi Pak Kapolri, saya tanggung jawab. Anda kalau tidak berhenti, paling lama bulan 10, sekurang-kurangnya bulan 11, berdampak kepada Prabowo untuk tidak menjadi presiden lagi selama 5 tahun. Artinya nggak sanggup dia. Ingat ini. Karena tidak mau saya bicara terlalu luas di dalam TikTok ini, tapi apabila saya buka semua rahasia oknum Polri yang terkait data yang saya pegang, Anda akan kelimpungan. Terima kasih. PPID, petugas PPID, bukan petugas, bahkan katanya itu koordinator PPID-nya sendiri menemui kami dan menyampaikan pada kami bahwa ini yang saudara minta. Diberikan, kemudian kami terima, kami pelajari. Di situ ada surat pernyataan yang saya sebagai orang koordinator yang nama saya disebut di situ, saya harus menandatangani. Saya harus menandatangani bahwa telah terima legalitas. Saya bilang bukan legalitas, saya bilang sudah menerima saya suruh ganti adalah persyaratan yang digunakan. Saya tidak mau legalitas seolah-olah saya menerima legalitas bahwa itu tidak legal. Saya minta ganti untuk ditik ulang surat pernyataan itu yang mengatakan. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi berlanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa ya dalam cuplikan video tersebut ya, sangat-sangat menarik sekali ya untuk kita bahas, yang dimana di situ tanggapan Roy Suryo atau respon dia setelah dia dilaporkan tersangka atas kasus-kasus tudingan kasus Bapak Jokowi ini, yang dimana di situ dia sangat menghargai. Ya, dalam pernyataannya itu dia mengatakan, saya menghargai ketika Bu Natul melaporkan dia akan hal itu. Namun dalam hal itu dia menyatakan itu, ini semua sebenarnya demi keselamatan negara kita.
yang memperjuangkan kebenaran-kebenaran untuk negara kita menjadi negara maju. Ya tentunya kebenaran-kebenaran inilah yang diungkapkan oleh Roy Suryo sehingga dia keluar dari persidangan. Ketika dia dipertanyakan, ya dia memberikan penjelasan kepada para wartawan ketika dia dipanggil supaya tidak mengganggu yang di dalam ruangan tersebut. Ya dia memberikan pernyataan itu dan dia sangat-sangat menghargai dan menghormati akan hal itu. Ya tentunya dalam hal ini ya untuk memajukan negara kita tentunya harus mengungkapkan kebenaran dari berbagai kebohongan-kebohongan yang sudah dilalui. Ya tentunya kita tahu bahwa tulisan kasus ini sudah beredar ya dan sudah lama ya beberapa tahun hingga sampai saat ini masih belum juga kelar-kelar. Ya tentunya hal ini kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya harus mengetahui akan kelanjutan kasus-kasus ini. Ya banyak tanggapan-tanggapan netizen untuk mendukung Bapak Roy Suryo ini untuk terus maju dan juga beberapa teman-temannya seperti Rismond dan Ibu Dr. Tifa, karena mereka orang-orang jujur, ya mereka dituntun walaupun mereka melakukan hal itu dan banyak mereka dianggap tersangka akan hal itu yang memaksudkan hal-hal seperti itu, namun mereka tetap maju terus dan tidak pernah mengenal lelah akan hal itu. Ya tentu dalam hal ini demi kebenaran tentu mereka melakukan segala hal cara ya untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran di sela-sela kebohongan yang dilakukan. Nah tentu dalam kasus-kasus ini kita sudah tahu bahwa kita sudah dibohongi ya beberapa tahun hanya karena selembar kertas ijazah ini, dan mereka juga mengawalnya dari dulu. Ya rakyat yang berakal sehat pasti mendoakan dan pasti memberikan ya dukungan penuh kepada Roy Suryo dan bersama dengan teman-temannya ini, karena kita tahu bahwa karena mereka lah kita bisa mengetahui akan hal-hal kebohongan-kebohongan yang sudah mereka lakukan di negara kita ini ya, karena mereka sudah menjadi tersangka ya biar bisa menjadi menyeret Jokowi ke pengadilan dan masuk Nusa dikembangkan, karena seakan-akan para pemerintah ya masih belum mengambil tindakan akan hal-hal seperti ini ya, karena mereka takut ya diungkapkan kebenaran dalam kebohongan-kebohongan itu ya, makanya mereka juga melakukan hal seperti itu sebaliknya yang menangkap Roy Suryo bersama dengan teman-temannya dalam kasus tersangka tersebut. Ya begitulah aparat yang menjalankan hukum di Indonesia, yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan ya, seakan-akan mereka buta akan hal itu atau data-data yang sudah ada dan sebenarnya sudah juga terbongkar sebagian atau sudah 50% ya dalam hal data-data itu, dan masih belum juga dibenarkan akan hal itu sebenarnya harus juga ditelusuri lebih lanjut ya, bisa saja yang benar akan dibenarkan dan yang salah akan dikenakan sanksi ya begitu, karena kebenaran akan mengalahkan kebohongan ya, percayalah, karena tanpa perjuangan-perjuangan seperti itu negara kita tidak akan pernah diungkapkan kebenaran-kebenaran seperti ini ya, makanya masyarakat mendukung Roy Suryo karena masih belum ada menunjukkan ijazah aslinya atau memberikan pernyataan ya seharusnya diperlihatkan ya di depan publik ya, karena memang sudah ada ya data-data yang valid namun masih belum ada penjelasan dari mereka, seakan-akan mereka mengabaikan hal-hal yang sudah atau temuan-temuan yang sudah ada itu yang mereka mengabaikan akan hal itu ya, seakan-akan mereka buta akan melihat hal-hal yang sudah diungkapkan itu ya, tentunya yang mereka lihat adalah segi kesalahan saja ya. Kalau ijazahnya lama banget pasti berubah karena seakan-akan itu mereka mengubah atau revisi kembali supaya lebih terlihat ya asli ya, kapan benar jadi salah dan kapan salah menjadi benar ya, timbul kekacauan luar biasa, rakyat akan melawan pemerintah ya, seakan-akan mereka melakukan hal itu ya untuk melupakan masalah-masalah atau data-data yang sudah ditelusuri selama ini ya. Seharusnya kita mendukung Roy Suryo bersama dengan teman-temannya mereka, biarlah jangan takut ya jika kebohongan Jokowi akan menersangkan orang yang kritis, bahaya ya masih berlaku untuk mereka ya. Kita harus mendukung untuk membuktikan kebenaran Bapak Jokowi yang palsu
dan Roy Suryo yang memberikan kebenaran tersebut. Ya biarlah mereka diberikan ya kelancaran dalam kemudahan dalam mencari kebenaran untuk menyampaikan aspirasi kita sebagai masyarakat, tentunya seperti begitu. Nah, teman-teman, demikian dari video ini. Jangan lupa viral luaskan serta berikan juga tanggapannya di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam menyikapi situasi-situasi politik di negara kita ini. Terima kasih teman-teman.